Oke, teman-teman, saya perlu tegaskan ya, teman-teman ya, bahwa pandemi itu blessing in disguise, ya. Dengan adanya pandemi, konsumen itu bermigrasi ke digital itu menjadi lebih cepat. Ya, awalnya nggak pernah kepikiran untuk pakai telemedicine gitu atau telehealth, ya. Ke dokter konsultasi kok pakai Zoom gitu ya. Sebelumnya nggak kepikiran ke dokter aja gitu, ketemu gitu. Tapi karena takut ketemu dokter, maka kemudian atau takut ke rumah sakit, maka kemudian kita pakai platform digital. Ya, jadi dengan adanya pandemi, ya, digital transformation itu di konsumen itu berjalan masif. Nah, otomatis kalau teman-teman nggak go digital, juga akan ditinggal oleh kompetitor. Jadi this is the time for every company to go digital. Makanya itu saya gambar, teman-teman yang 5 itu, yang kanan itu saya kasih gambar COVID-19, tak kasih panah, itu go digital. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah COVID itu memaksa konsumen untuk go digital. Ketika konsumennya go digital, maka teman-teman sebagai pelaku, sebagai produsen, pemilik brand, maka juga harus go digital. Karena kalau teman-teman nggak go digital, sementara kompetitor go digital, maka konsumen akan diambil oleh teman-teman yang go digital. Ya. Jadi bacanya adalah COVID-19 itu menyebabkan konsumen going digital. Nah, go digital itu apa? Itu tak bagi lagi menjadi 5. Ya, yang namanya go digital itu yang pertama go virtual. Jadi sebenarnya 5 ini anak dari yang 4 tadi itu. Yang 4 tadi kan ada go virtual. Nah, itu kalau diterjemahkan jadi yang apa yang 4 tadi itu ada satu yang beranak jadi 50 gitu. Beranak jadi 5 dan kemudian jadi 50 ya. Jadi go digital yang pertama adalah go virtual. Tadi aku udah cerita ya. Jadi go virtual itu apapun hidup kita itu sekarang dilakukan secara virtual ya. Yang kedua adalah go Digiware. Ya, Digiware itu kepanjangannya adalah digital everywhere. Maksudnya apa? Maksudnya adalah widening and deepening of digital adoption. Ya, widening itu maksudnya apa? Melebar sama deepening. Deepening itu mendalam. Jadi adopsi digital konsumen itu melebar itu artinya kalau kita dulunya pakai digital hanya untuk Facebook gitu, tetapi melebar untuk beli grocery gitu, untuk telemedicine, untuk seminar pakai Zoom gitu. Jadi melebar, penggunaan digitalnya itu aplikasinya itu melebar. Itu namanya digital widening. Ya, digital widening. Kalau mendalam artinya apa? Ya, widening melebar sama deepening. Deepening itu mendalam. Ya, kalau mendalam itu maksudnya waktu dan duit yang kita keluarkan untuk konsumsi digital juga makin besar. Artinya apa, teman-teman? Artinya pasar digital itu bakal gede luar biasa. Makanya teman-teman kalau nggak going digital, apakah resto, apakah otomotif, apakah banking, ya banking kalau nggak jadi digital banking habis sudah. Ya, makanya kenapa BRI itu harus sampai punya satelit segala macam karena BRI itu dari bank yang desa gitu ya. Ya, bank Simpedes dulu adanya Simpedes banyak di mikro gitu. Kemudian masuk kota dan kemudian menjadi bank modern dan sekarang menjadi yang termodern ya. Mandiri sudah kalah sama BRI ya secara aset ya. Jadi sampai punya satelit gitu ya. Tujuannya adalah untuk biar bisa digital karena apa? Karena konsumen itu adopsi digitalnya makin melebar yaitu widening dan semakin mendalam ya. Artinya makin dalam tuh duit yang dipakai untuk Netflix makin ya kalau Netflix awalnya langganan yang biasa gitu ya, tapi terus kemudian langganan yang premium gitu ya karena makin menarik gitu, makin banyak waktu dihabiskan di Spotify dulu ya. Spotify saya awalnya gratisan. Tetapi tak lihat-lihat kok wah albumnya kok bagus-bagus ini, akhirnya terpaksa harus bayar gitu ya. Itu artinya deepening. Dari penggunaan yang dikit jadi yang banyak. Itu go digiware teman-teman. Yang berikutnya adalah go contactless. Go contactless adalah maksudnya adalah konsumen itu mengurangi kontak fisik dan memang digital menjadi solusi sementara sekaligus solusi selamanya. Ini kata-kata ini saya ambil dari Pak Menteri, Bu Susan, dari Pak Menteri Arief Yahya. Ya, dia bilang bahwa digital itu adalah solusi sementara semasa pandemi,
Tetapi enggak gitu. Setelah pandemi pun digital akan menjadi solusi selamanya. Ya, jadi go contactless itu contohnya adalah QR code, teman-teman. Jadi saya selalu kalau sore sekarang ada kebiasaan baru, saya itu naik sepeda sama jalan sama lari, ya. Itu di taman jogging, Bu. Di taman jogging ya, seberangnya La Piazza. Jadi biasanya dari rumah naik sepeda, terus ke taman jogging, lari atau jalan muter 3-4 kali. Nah, habis itu biasanya terus ke warung kopi, ya. Warung kopi kalau di Kelapa Gading itu ada Amira, ada COD, ada makin banyak sekarang lah ya. Nah, teman-teman, saya kalau dulu bayar pakai debit gitu, mencet-mencet itu dulu biasa aja gitu, ya, nggak takut apa-apa gitu ya. Tetapi sekarang itu sudah jadi kebiasaan otomatis, ya. Begitu bayar pakai debit card, waktu mencet itu pada waktu mau mencet itu langsung ingat, waduh ini yang mencet banyak nih yang lain nih, dan kita nggak bisa jamin yang lain itu kena COVID atau enggak, gitu kan nggak ngerti. Makanya begitu habis mencet-mencet, samping itu biasanya ada hand sanitizer ya yang alkohol, maka terus cuci itu pasti itu sudah jadi kebiasaan itu. Ya, jadi konsumen sekarang menjadi health conscious, menjadi safe conscious, ya. Makanya kemudian kalau bisa nanti pembayaran itu nggak cuma cashless, tetapi juga contactless gitu. Ya, kalau cashless kan kita nggak pakai uang kertas atau uang logam, tapi nanti makin dalam lagi konsumen itu minta itu nggak cuma cashless, tapi juga contactless ya. Contactless berarti pakai QR code, jadi cuma ditempelin aja nggak nyampe nyentuh. Jadi nanti semua aspek. Jadi trennya memang nanti akan semakin semua layanan itu akan semakin ke arah contactless ya. Itu namanya go contactless. Berikutnya go omni, teman-teman ya. Jadi ini tren di digital itu adalah setelah contactless adalah go omni. Omni itu artinya apa? Artinya antara physical dan digital itu sekarang sudah seimbang gitu. Ya, jadi Bukalapak itu bukannya begitu digital, terus kemudian semua konsumen akan semuanya digital gitu. Enggak begitu. Jadi yang terjadi Bukalapak justru bikin kerjasama sama Indomaret gitu. Jadi yang offline ke online, yang online ke offline gitu ya. Namanya O2O. O2O itu bukan satu arah dari online ke offline, bukan. Tetapi juga dari offline ke online. Ya, transisi seamless dari offline ke online itu yang disebut sebagai omni. Makanya kalau di bank atau di e-commerce itu namanya omni strategi. Ya, kalau di kedokteran mungkin apa ya, Dokter Chris ya, omni itu kan pemakan macam-macam ya. Ya, jadi ini pemakan digital atau online maupun pemakan offline gitu. Jadi memang akhirnya at the end, teman-teman, itu saya bilang phygital experience is the end game. Maksudnya apa? Phygital itu physical digital experience. Jadi kalau di bank itu, walaupun bank itu cabang itu kantor cabang semakin nggak relevan, bukan berarti kantor cabang hilang, teman-teman. Ya, kantor cabang itu sampai kapanpun nggak akan hilang, karena ada certain konsumen yang lebih enak transaksi via kantor cabang. Ya, ada certain konsumen yang tertarik via mobile banking. Ada teman-teman yang convenient kalau ketemu mbak-mbak customer service gitu. Nah, itu yang namanya integrasi physical dan digital itu yang disebut sebagai omni. Jadi intinya konsumen itu pada akhirnya ketika terjadi digital revolution sekarang itu bukan berarti semua hidupnya akan digital, enggak begitu. Tetapi tetap kombinasi antara physical dan digital. Kalau sampai seluruh kehidupan kita itu bisa digantikan dengan media digital, itu artinya kita sudah tidak lagi menjadi manusia. Ya, kita sudah menjadi robot gitu. Karena dimensi manusia itu pasti ada dimensi fisikal itu ada. Jadi saya ingin mengatakan bahwa dengan transformasi digital, ya end game-nya itu saya sebut phygital experience is the end game. End game-nya itu bukan digital. End game-nya itu adalah integrasi antara physical dan digital. Itulah yang disebut sebagai go omni. Terakhir teman-teman, ya terakhir untuk semuanya. Nanti akan saya resume lagi ya. Terakhir adalah data privacy is the new urgency. Maksudnya apa? Kasusnya sudah banyak ya, di Bukalapak kebobolan, ya Bineka kebobolan, ya Shopee kebobolan gitu. Jadi dengan adanya pandemi
dengan adanya go digital, maka data nasabah atau data konsumen itu akan semakin gampang dimanfaatkan oleh platform-platform seperti Gojek, seperti Tokopedia, seperti Bukalapak. Maka dari itu, privacy itu menjadi isu yang krusial bagi konsumen, ya, privacy dan data security. Jadi kita menjadi semakin peka bahwa data kita itu jangan sampai diobok-obok sama pemilik platform. Kalau dulu kita bikin Twitter, bikin Facebook, ya, kan ada term and condition-nya itu teman-teman ya, ada term and condition itu karena saking panjangnya kita nggak pernah baca itu, pokoknya agree aja, ya. Padahal di situ sudah dibilang itu bahwa Facebook itu Anda boleh pakai Facebook, tapi data sampean mesti harus bisa diolah sama Facebook. Gitu. Tapi karena teman-teman nggak pernah peduli, jadi teman-teman nanti nggak bisa ngesu kalau misalnya Facebook itu ngolah datanya teman-teman gitu, ya teman-teman ngesu nggak bisa karena apa? Karena sudah terikat kontrak pada waktu kita pakai Facebook pertama itu kita ditanya ada term and condition-nya gitu, ya.